Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Yang paling besar di bumi ini bukan gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan maka kita akan menjadi penghuni neraka. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad, menyatakan jihad pada 12 musuh Anda yang tidak terlihat yaitu egois, arogansi, kesombongan, keegoisan, keserakahan, nafsu, intoleransi, kemarahan, berbohong, menipu, bergosip, dan memfitnah. Jika Anda dapat menguasai dan menghancurkan mereka, maka Anda akan siap untuk melawan musuh yang Anda lihat. Kerja seorang guru tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Jagalah rahasia temanmu, tutupilah keburukannya dan diamlah, jangan memperbesar kesalahannya yang sedang dibicarakan oleh orang lain. Jadikan kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Cinta adalah suatu kecenderungan terhadap sesuatu yang memberikan manfaat. Apabila kecenderungan itu mendalam dan menguat, maka ia dinamakan rindu. Sedangkan sebaliknya, benci adalah kecenderungan untuk menghindari. Apabila kecenderungan itu mendalam dan menguat, maka itu dinamakan dendam. Hadapi kawan atau musuhmu itu dengan wajah yang menunjukkan kegembiraan, kerelaan, penuh kesopanan dan ketenangan. Jangan menampakkan sikap angkuh dan sombong. Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis. Ibu segala akhlak ialah tempat kebijaksanaan, keberanian, kesucian diri, dan keadilan. Ilmu itu kehidupan hati daripada kebutaan, sinar penglihatan daripada kezaliman dan tenaga badan daripada kelemahan. Teman sesungguhnya adalah ketika Anda memintanya untuk mengikuti Anda, dia tidak bertanya kemana atau di mana namun beranjak dan pergi. Apa yang ditakdirkan akan menjadi milik Anda meskipun jika itu di bawah 2 gunung. Dan yang bukan ditakdirkan untuk Anda tidak akan Anda dapat sekalipun hanya berada di antara kedua bibir Anda. Menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan pengetahuan akan membawanya ke jajaran malaikat. Sebaliknya mengikuti keinginannya akan membawanya turun ke level binatang. Lidah sangat kecil dan ringan tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah. Tidak pernah saya berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwa saya sendiri. Kadang-kadang membantu saya dan kadang-kadang menentang saya. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Ketika saya melihat kembali kehidupan saya menyadari bahwa setiap kali saya pikir ditolak dari sesuatu yang baik. Pada saat itu aku benar-benar sedang kembali diarahkan ke sesuatu yang lebih baik. Anda harus meyakinkan hati bahwa apapun yang Tuhan menetapkan adalah hal yang paling tepat dan paling bermanfaat bagi Anda. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. 1. Berangkat dari stasiun kesabaran melalui kecemasan, berlebihan dari keluhan, membuat sebuah pameran kesedihan, harta dan makanan. Kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena akhlaknya. Apabila akhlaknya rusak maka binasalah umat itu. Pengetahuan ada berpotensi dalam jiwa manusia seperti benih di tanah dan dengan belajar, potensial menjadi aktual. Kepada para pencari, Anda tidak akan mampu bangkit untuk melaksanakan perintah Allah sampai Anda memonitor hati dan anggota badan dalam setiap saat dan setiap napas. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal.
Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan dan jangan sekali-sekali mencelanya. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik.